Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civis. Selanjutnya dari kata civis, ini dalam bahasa Inggris timbul kata civic, yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic lahir kata civics, ilmu kewarganegaraan, dan civic education, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Sementara itu, Zamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pengertian lain juga didefinisikan oleh Bertin Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Sementara Soe Dijarto mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran kuliah ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi atau komunikasi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya pendidikan kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan national and character building. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 18 dan 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu dalam pasal 18. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu
Pertama, tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan pramuka. Yang kedua, tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Pasal 19 ayat 2. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tersebut, pendidikan kewiraan didudukan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN bagi mahasiswa. Sedangkan bagi mahasiswa pada pendidikan dasar dan menengah, mereka tergabung dalam gerakan pramuka. Apa sebenarnya pendidikan kewiraan itu? Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas merumuskan pengertian pendidikan kewiraan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Pendidikan kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif, integral atau itu terpadu di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup yang pertama 1. Tujuan umum, yang kedua tujuan khusus, yang ketiga kompetensi. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada kompetensi atau civic competencies. Pertama, mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai. Yang ketiga, ada mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dilandasi dengan sistem nilai-nilai universal. Yang keempat, mahasiswa memiliki pengertian internasional sehingga mampu menjadi warga negara yang kosmopolit. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila itu membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Tujuan perkuliahan Pancasila yaitu agar mahasiswa memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga dan negara Indonesia. Juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila, yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain pendekatan historis
teoris, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis. Selanjutnya ada teori asal mula Pancasila. Teori asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan menjadi 4. Yang pertama kausa materialis, yang kedua kausa formalis, yang ketiga dan yang keempat kausa finalis. Yang pertama kausa materialis atau asal mula bahan, ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, budaya, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua ada kausa formalis atau asal mula bentuk atau bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusnya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya, ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi yang sah sebagai dasar negara. Terakhir yaitu kausa finalis atau asal mula tujuan, adalah tujuan dari pengusuhan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungannya. Pada bab selanjutnya yaitu ada negara, warga negara, dan konstitusi. Yang pertama yaitu negara. Pengertian negara. Negara berasal dari kata state yang diambil dari kata bahasa Latin status atau statum yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tegak. Secara terminologi, negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dapat dibedakan menjadi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang pertama, unsur konstitutif, yaitu unsur pembentuk yang harus dipenuhi terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas 3, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Yang selanjutnya yaitu unsur deklaratif, yaitu unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain, dan masuknya negara ke dalam PBB. Selanjutnya ada sifat-sifat negara. Negara memiliki sifat-sifat khusus seperti manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Secara umum, setiap negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Yang pertama memaksa, yaitu agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendak dan kekuasaannya untuk menyelenggarakan ketertiban, baik dengan memaksa kekerasan fisik maupun jalur hukum atau legal. Yang kedua, memonopoli, artinya negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki hak melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, mencakup semua, all encompassing, all embracing, and totalitaire. Artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kewarganegaraan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Menurut Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Koernimanto mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai
mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mampu hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituere dari Prancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitut yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang merujuk pada aturan hukum yang tertulis. Unsur-unsur konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savorgin Rahman dalam Lubis 1982, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis atau yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut Strong 2008, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi, dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Identitas nasional. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional, identity. Secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Dari definisi tersebut, telah nampak bahwa bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang satu, memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan. Yang kedua, memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Yang ketiga, memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. Yang keempat, memiliki karakter, perangai yang sama dan yang menjadi pribadi dan jati dirinya. Yang kelima, menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah. Yang keenam,
terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. Baiklah, itu hasil presentasi dari saya, pemaparan dari bab 1 sampai bab 5 mata kuliah kewarganegaraan. Oke, sekian dari saya. Saya Salmi Pakaya dari kelas E Akuntansi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.